Annyeong, hai guys. Udah lama gak update. Jadi aku baru kelar ujian, yay. Jadi final exam udah kelar, aku udah gak ada sama sekali kepenatan untuk belajar, kepenatan dan my anxiousness untuk belajar. Wah, pengalaman banget sih. Gila, pertama kali final exam ujian online itu tuh kayak deg-degan banget. Malamnya tuh gak bisa tidur. Nggak exaggerating, bener-bener aku nggak bisa tidur nyampe jam 4, jam 5 bangun-bangun rasanya tetep pumped up dan seger karena kayak deg-degan gitu loh, kayak shit, I shouldn't have bukan bersemangat karena apa, tapi karena anxious gitu, deg-degan kayak wah gimana kalau aku nggak submit on time, gimana kalau tiba-tiba internetnya mati, atau gimana kalau tiba-tiba ada yang salah di proses ujiannya atau submitnya salah dan segala macam. Aku udah panik duluan, udah kayak di kepala tuh banyak yang dipikirin. Tapi akhirnya semuanya udah kelar dengan baik dan aku percaya I did my best. And yeah, I'm proud of myself. Patting myself in the back. Dan dari beberapa hari terakhir sebenarnya udah dikasih tahu bahwa MCO atau Movement Control Order udah sedikit di-lifted. Jadi bukan berarti udah kelar, tapi banyak bisnis yang udah mulai beroperasi seperti biasa. Cuma memang semua orang masih disaranin untuk stay di rumah dan karantina diri masing-masing. Dan partial lockdown ini yang udah sedikit di-lifted bakalan terus dilanjutkan sampai tanggal 9 Juni. Jadi hopefully everything will be okay. And now I have a bad news. Aku cuma mau cerita bahwa aku gak bisa pulang. Jadi jujur sedih banget. Aku kebingungan, pengen nangis. Oh my god, I cannot cry. Intinya visa aku harus diperpanjang karena waktu itu paspor aku kan mau habis di tahun ini dan sekarang udah di renew kan. Tapi waktu tahun lalu aku tuh cuma bisa dapat visa 1 tahun karena paspor aku tuh habisnya tahun ini, ngerti nggak? Jadi intinya karena aku masih tetap lanjut studi di sini, aku harus renew visa lagi dong untuk 1 tahun ke depan sampai aku lulus. Dan hopefully, finger cross, aku lulus tahun depan. Jadi aku tetap harus renew visa dan it takes time. I have submitted all documents ke pihak kampus aku dan mereka bakalan bantu urus untuk aku perpanjang visaku ke pemerintahan, ke IMGS namanya, yang untuk ngurus visa, perpanjang visa atau bikin visa baru dan lain-lain. Jadi sebenarnya di video ini aku mau curhat aja ke kalian bahwa aku tuh sekarang di sini nggak bisa pulang. I'm kinda stuck here and I can't really do much. I still can't go out freely. Masih tetap harus di rumah, tetap harus menjalankan aktivitas sebisa mungkin di rumah sepenat-penatnya. Bisa keluar tapi harus, kalau ada perlu aja. Jadi sekalian kasih update, sekalian juga aku mau kasih tahu di video kali ini struggle apa aja yang aku pernah alami selama aku kuliah di luar negeri. Dan I wish people told me this before I, studied abroad. Don't forget to subscribe to this channel and like this video if you find this video helpful in a way. And just get onto the video. So, here it is. Kalian harus consider ini sih kalau mau kuliah ke luar negeri. Karena dulu aku tuh punya cita-cita pas masih mungkin mulai SMP atau SMA. Aku udah mulai mikir, oh nanti kuliah aku mau ke luar negeri. Aku mau ke tempat yang pakai bahasa Inggris belajarnya. Aku tuh kayak mikir, aku nggak mau kuliah di Indonesia. Bukan karena pendidikannya jelek, enggak sama sekali. Aku nggak mikir kayak gitu. Tapi aku pengen bahasa Inggris aku pakai. Dan aku tahu kalau aku di Indonesia, aku bakalan tetap komunikasi sama orang Indonesia ya pakai bahasa Indo aja gitu loh. Nggak bakalan ganti ke bahasa Inggris tiba-tiba. Ya bisa sih, tapi logically speaking kalian bakalan tetap ngomongnya pakai bahasa Indonesia kan. Kalau sama-sama bisa ngerti bahasa Indonesia, lebih nyaman, lebih ekspresif ya kan. Jadi aku dari awal tuh udah mikir, oh aku pengen kuliahnya di luar negeri. Nah, tapi aku tuh nggak mikir struggle-strugglenya apa gitu loh. Dan aku pengen ngasih tahu kalian bahwa salah satu struggle terberat aku tuh visa. Kemanapun kalian pergi ke luar negeri, pasti dibutuhin visa pelajar kan. Ya ini setiap negara bisa beda-beda. Kalau di Malaysia tuh bisa 2 tahun sekali pasnya, tapi aku dapetnya tuh 1 tahun sekali. Dan aku udah ceritain kenapa, ya karena
Waktu itu paspor aku mau habis, jadi orangnya nggak bisa pasang visa untuk 2 tahun gitu kan. Dan sekarang kalau lagi ada keadaan seperti ini, unexpected, terus aku mau tetap lanjut studi aku harus renew kan. Nah, itu takes time. Dan kadang pihak uninya lelet, pemerintahannya juga lelet, dan apalagi ditambah ada pandemi kayak gini, udah deh, aku mikir kayak kapan aku bisa dapat visa aku balik supaya aku bisa pulang gitu loh, pulang ketemu keluarga. Aku kangen banget sama mereka. Dan aku tuh lama-lama di sini gimana ya rasanya? Sebenarnya di sini tuh terbiasa sendiri, tapi kalau ke kampus tuh paling nggak kamu ketemu orang, ketemu teman, ketemu lecturer, ketemu orang gitu kan. Kalau di sini di karantina sendirian gitu, bukannya mau ngeluh atau mau apa gitu ya. Maksudnya ya aku bersyukur aku bisa kuliah di sini, tapi kalian keep in mind bahwa visa itu bisa jadi salah satu struggle. Kalau kalian mau pulang tuh nggak bisa gitu loh kalau lagi visa renewal. Yang kedua, aku tuh mau bilang bahwa adulting is hard. Whatever it is that I'm going through, I know it will make me stronger and make me more mature. But in a way, I kinda miss being a kid, you know? Dulu sebelum aku kuliah di luar negeri, aku udah mikir bahwa oh, I have to do everything by my own self. Like I have to clean the house or the room. Maybe I will start like cooking for myself, and I have to do laundry. I have to do everything by myself basically because of course there is no maid here. Gak ada mbak, gak ada pembantu, gak ada mama, gak ada gak ada siapa-siapa yang bakalan bisa beresin. Sally, intinya nggak ada yang ngurusin aku. Dan sometimes it's just hard. Aku nggak mau kalian mikir kalau apaan sih nih orang manja banget. Bukan itu masalahnya, tapi aku kan punya part time job, aku juga kuliah. Dan kalau mau ngelakuin semua hal itu di 24 jam sekaligus pengen refreshing, main kayak atau nonton, itu tuh kadang susah. Kalian tuh misalnya harus bersihin kamar sendiri, terus nanti sisihin waktu untuk kerja, sisihin waktu untuk bikin tugas juga, sisihin waktu untuk mungkin belajar, untuk tes dan segala macam, dan sisihin waktu untuk bersosialisasi dan juga your me time. Well, it's not as easy as it sounds. I'm still trying to balance things out. Aku cuma pengen kasih tahu dan bikin kalian yang emang punya tujuan pergi ke luar negeri atau merantau keluar kota jauh daripada rumah, supaya kalian be alert. Apalagi kalau kalian coba new things, kayak aku pengen coba part time job, pengen coba nyari uang sendiri, pengen coba I don't know, do the things that you don't normally do at home. It takes a lot of time to balance things out. Jadi saran aku, kalian tulis di planner jadwal-jadwal kalian, apa aja yang kalian mau lakuin, dan it can be detailed. It has to be detailed actually. Jadi kalian harus benar-benar ngerti gimana sisihin waktu untuk misalnya mau bikin YouTube video, misalnya pengen kerja, ada kerjaan lain, mau ngepel, nyapu, do laundry, dan sebagainya. Time management is very important, guys. Jadi be prepared for that. But I know you can do it though. I survived so far and I think I'm doing pretty okay. It's just sometimes you just wanna crawl in bed and do nothing, Yeah. Number 3, I wish people told me that if you don't socialize, if you don't try to talk to people, you won't get friends at all. It's not like school where you just go to the same classes with other people, with your friends, and meet the same faces every single time. No, it's not like that at all. Jadi kalian bakalan ketemu random people, tergantung sama jadwal kalian, tergantung sama kelas yang kalian pilih, lecturernya juga bisa beda, dan kalian might not know siapa aja orang yang ada di kelas itu. Kalau kalian nggak barengan sama orang, jadwalin kelasnya untuk semester depan misalnya. My advice is that you have to be the one to have the initial gut to just go ahead and do it. Try to talk to people and say hi first. It's fine, they're not scary. Just have to find a community for you to be able to depend on. You can talk to them and become friends, and yeah, that's how you make friends, people.
my next point, it's kind of related. Aku baru sadar bahwa orang-orang yang kalian ketemu pas awal, atau your friends in the beginning, atau let's say pas orientasi kalian ketemu misalnya, mereka might not be your actual friends in uni life. Kalian mungkin beda, terlalu beda timetable-nya, terlalu beda jadwal kelasnya, atau nggak satu fakultas segala macem tuh, kalian bisa jadi kayak terpisah dan nggak jadi temenan lagi, and that's fine. Mungkin ini juga berlaku bagi kalian yang kuliah di Indonesia. Aku rasa kalian ngerasain hal yang sama kan. Cuma di sini tuh terasa banget transisinya pas kayak masih sekolah terus tiba-tiba kuliah tuh kayak beda. Wow, kayak people are not as friendly as I thought, you know. So next, be prepared to do everything alone. Like I said previously, kalian harus ngelakuin apa-apa sendiri kan. That includes eating alone, guys. Just have to eat alone, and I wasn't used to it at all. I thought like makan sendiri tuh aneh, tapi kalian harus terbiasa di sini makan sendiri, guys. Kadang even kamu ketemu teman yang baik dan kamu udah cocok sama teman itu, kadang tuh temen-temennya emang nggak sama aja jadwalnya, jadi nggak ada teman makan. Terus kalau kamu nggak ada teman makan mau ngapain? Masa nggak mau makan? Dan struggleku yang paling berat adalah yang terakhir, yaitu aku tuh kangen sama keluarga most of the time, guys. I know ada video call, ada teks dan segala macemnya. Terus kalian mungkin nanya, kalau tajir tinggal pulang lah ke Indonesia, ngapain mikir susah-susah? Tapi bayangin, kalau kalian kuliahnya di luar negeri yang jauh, US misalnya, masa kalian mau spend 2 days just to go back home and meet your family and then go back again? Dan kalau di aku, case-nya, aku nggak tahu apa, ini aku aja. Tapi selama aku kuliah tuh aku makin mikir buat hidupin diri sendiri gitu loh. Maksudnya aku pengen paling nggak cari uang. Jadi kalau aku pengen sesuatu, misalnya aku kepengen banget beli iPad misalnya ya, aku tuh kepengen cari uangnya sendiri supaya aku nggak ngerepotin orang tua. Udah tambah biaya hidupku, plus tambah biaya makan dan biaya rental segala macem, masa mereka harus ngeluarin uang lagi buat jajanan aku gitu loh, yang aku kepengen gitu kan. Dan bukan masalah orang tua kayak apa enggak, tapi aku kepengen hidup lebih mandiri aja dan kepengen untuk adulting in a way. Jadi aku nggak pengen depend terus-terusan sama orang tua, dan aku rasa kalian nggak mau itu juga kan. That's one of the reasons aku juga nggak mau terlalu go back quite often. Kadang tuh kepengen milih uangnya dipakai untuk yang lain. But my point is, aku kepengen manage my money well gitu. Aku tuh banyak ngomong sekarang karena aku jarang ngomong. Lagi karantina gini, rasanya bosen banget. Nonton pun jadi kayak nggak asik sama sekali, kecuali nonton yang kayak Running Man atau variety shows lainnya yang bikin ngakak. Kayak aku normally nonton drakor kan, dan biasanya tuh aku semangat banget karena kalau lagi penat nonton aja gitu. Nah tapi sekarang tuh rasanya kayak nonton apa aja bosen gitu loh. Aku nggak tahu sih, is it just me? I'm sorry guys, I just talk a lot because I kind of miss talking to people. And thank you for being here. Although maybe there are only a few of you here, but I really appreciate you being here and watching this right now and listening to me rambling a lot of random stuff. But yeah, I hope these tips are somewhat useful for you. Yeah, I'll just see you guys on my next video. Thank you guys for watching. It's 안녕. Hi. It's your girl Sally. And don't forget to subscribe to